Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kembali di channel saya Colors Happy. Iya. Ya, ini malam-malam bulan puasa, mau tidur bolak-balik untuk tidur karena kebanyakan tidur siang. Ya, kali ini saya nggak bikin tutorial, tapi mau coba ngerespon pertanyaan dan komen-komen dari teman-teman. Jadi kebanyakan komen yang ada di video dapat ribuan dolar dari jualan gambar ngasal, kalau nggak salah ya, dulu saya lupa. Itu lucu-lucu sih komentarnya. Jadi ada yang komen nggak segampang bikin goreng bakwan bro, apa gitu, lupa. Terus ada lagi yang susah gambar kayak gitu, emang bisa laku dijual dan lain-lain gitu. Apalagi ya, komennya lucu-lucu sih, tapi yang jelas itu sangat menarik gitu. Jadi bahwa ada keseruan di situ gitu. Jadi menggambar itu, ada juga yang nanya ada tutorialnya nggak kalau mau gambar doodle tuh caranya kayak gimana gitu. Terus ada yang, saya udah coba gambar nih, tapi emang kepala saya jadi pusing gitu, macem-macem lah lucu-lucu. Jadi saya ini mau coba ngerespon daripada jawabannya macem-macem. Gimana kalau saya ngajakin aja gambar teman-teman, kita gambar bareng aja nanti di video berikutnya. Itu nanti saya coba mau langsung kita gambar sambil bercerita. Jadi saya sempat lihat akun YouTube-nya, kalau nggak salah sih Mas Hajarwin ya, sama satu lagi siapa ya, lupa mbak siapa gitu. Itu dia konsepnya memang dia menggambar tapi sambil bercerita. Tapi kali ini beda, saya gambarnya gambar doodle. Jadi kalau itu kan mungkin dipikirin ya, gambarnya itu dia mungkin udah punya cerita, terus langsung di live digambar sesuai dengan ceritanya. Nah kalau ini bedanya, saya mau ngajak gambar teman-teman, coba praktekin langsung gambar, nggak punya cerita apa-apa, ngasal ngomong aja gitu. Misalkan hari ini ngapain, terus tadi ketemu apa atau punya ide apa, yang random sekali, coba aja kita gambar di situ random. Nah itu nanti hasilnya kayak apa, mungkin bakal surprise gitu, karena kita nggak mikirin. Jadi dari awal kita mau gambar tuh nggak mikirin nanti hasilnya kayak gimana. Nah yang membuat kita pusing itu karena kita sebelum mulai itu udah mikir dulu, nanti jadinya jadi apa gambarnya ya. Nah itu nggak usah, langsung aja gambar garis, apa yang ada di kepala dituangkan, mau ngomong apa aja. Nah itu nanti yang kita praktekkan. Oke, langsung kita mulai aja ya. Iya, tadi saya udah di intronya tadi udah bilang kalau mau gambar, mau ngajakin kalian gambar, tapi saya blank ini mau gambar apa. Oke, seperti biasa kita pakai blow brush ya, seperti biasa, Shift B. Nah ini settingannya sih, oke, coba di setting. Oke, size-nya gedein dikit. Terus pressure udah pressure semua. Oke lah ya, segini aja. Angle mah sama ya. Variationnya di, nah gini aja deh, biar mungkin bentuknya akan lebih ini ya, biar berasa gede kecilnya. Oke, jadi kita langsung gambar saja. Oke, jadi gini, jadi hidup itu ya kadang di bawah, kadang di atas. Biarpun gambarnya kadang nggak nyambung sama ceritanya, biarkanlah tetap mengalir. Manusia itu kan cuma bisa menerima dan memberi, tentunya nggak nyambung sih ya. ini kita gambar sambil ngoceh aja. Jadi biar yang tadinya ngantuk nggak jadi ngantuk, akhirnya jadi
entah ngedengerin apa enggak. Yang jelas cobalah untuk menggambar sambil bercerita. Ya cerita apa aja. Kalau emang suka menggambar memang bisa menggambar yang ada alur ceritanya, cerita kehidupan sehari-hari atau ya cerita apa saja boleh dicoba. Ya memang sudah ada yang melakukannya dan bagus, saya pernah lihat itu. Tapi untuk saya kayaknya memang nggak bisa dibuat seperti itu. Jadi ya begini, ngomongnya ngelantur kemana-mana, gambarnya juga jadinya sama gitu. Jadi ini nggak kepikiran. Jadi apa yang ada di otak sama yang ada di tangan kita itu beda gitu. Ya mengalir aja gitu. Ya ini mungkin ceritanya ini seorang yang sedang kebingungan mencari ide. Ya contohnya kayak saya nih gambar kebingungan. Karena kenapa bingung? Ya, karena nggak tahu gambar apa gitu. Jadi ya udah mengalir saja. Lalu hasilnya kayak apa? Ya begini. Entah ini namanya abstrak atau namanya apa ya ini ya? Dibilang menarik, ya mungkin bisa jadi menarik. Dibilang boring, bisa jadi boring. Gitu. Jadi ya lakukan saja. Goreskan saja, dinikmati. Gitu. Nah, oke. Ya, emang ya yang namanya seniman sama bisnismen itu ya ada kesamaan dan ada perbedaan ya. Jadi kalau kebanyakan itu meskipun orang itu menggambar, hobinya menggambar, banyak juga yang memang dia pinter di bisnis, dia bisa menjual gambarnya, dia bisa mengikuti pasar, apa yang dimau pasar gitu. Waktunya season ini bikin itu, waktunya season itu bikin itu gitu, jadi sesuai. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Jadi dan itu pun nggak bisa dipaksa gitu. Jadi contohnya kayak saya ini misalkan nih, yang gambarnya gini-gini aja nih ya, yang nggak tahu nih maksudnya apa. Mungkin orang bilang itu gambar apa sih, pusing gitu maksudnya. Ada yang bilang kayak gitu, emang kayak gitu tuh laku dijual apa? Ada yang bilang begitu, ada yang receh gambarnya misalkan, ya ada juga gitu. Tapi setiap orang itu punya preference berbeda, jadi nggak bisa disamakan gitu. Ada orang yang suka meskipun dia menggambar tapi suka service base ya, artinya tuh dia suka menerima order terus disuruh gambar, misalkan gambar apa ya, atau mendesain lah, menggambar atau mendesain tuh yang based on brief gitu. Oh saya mau dibikinin ini gitu. Ada yang suka begitu, ada juga yang nggak mau, maksudnya ya ini style saya begini kok nggak mau disuruh bikin itu, bikin ini. Ya itu sah-sah aja karena setiap orang punya preference yang berbeda gitu. Jadi sah-sah aja gitu. Dan itu kita mau pamerkan karya kita di mana aja, mau jual di mana aja, itu ya sah-sah aja, di mana aja boleh gitu. Jadi nah ini kadang banyak yang salah karena orang nggak mengerti ya. Jadi emang gambar kayak gitu tuh, lu mau jadi seniman gambar kayak gitu emang bisa makan? Nah gimana nggak bisa makan? Dari bayi sampai sekarang saya tua begini, gendut begini, bisa makan? Bisa aja. Jadi bukan karena kita itu profesinya apa, hobinya apa, terus kerjanya apa, terus nggak bisa makan, gambar gini nggak bisa dijual, gambar gitu yang laku, nggak kayak gitu. Karena Tuhan tuh memberikan skill pada setiap manusia tuh berbeda gitu. Jadi ya enjoy aja gitu. Nah ini jadi segini nih, tapi ini masih nggak tahu artinya apa. Jadi mungkin ini sebuah kebingungan ya. Kebingungan juga yang saya maksud adalah kebingungan itu yang saya maksud adalah kebingungan. Ya saya mau gambar apa? Bingung.
Ya tapi karena kebingungan itu jadi seperti ini kan, ada something yang surprise gitu, nggak apa namanya, nggak harus direncanakan gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi suatu hal yang menarik gitu. Nah, kayak gitu. Nah sekarang oke, gimana teman-teman, udah mulai gambar apa belum nih? Ada mulai nyobain belum nih? Nah, ya mungkin banyak nih kata-kata saya yang mungkin nggak nyambung. Ya artinya sama seperti gambar saya ini yang nggak nyambung sama sekali gitu, yang nggak bercerita atau nggak meaning sama sekali gitu. Ya itulah art. Jadi nggak semuanya itu menyampaikan pesan gitu. Kalaupun menyampaikan pesan, kadang-kadang itu cuman tersirat gitu apa yang disampaikan, atau apa namanya ya, nggak semuanya tuh harus berbicara. Nah jadi ya biar karya sendiri itu yang berbicara, dan setiap komunikasi dari karya itu pasti akan berbeda gitu. Nah inilah yang disebut proses. Jadi prosesnya ya memang proses ilustrasi, seni, apa namanya, art dengan desain itu kadang berbeda gitu. Saya juga kadang-kadang masih nerima job-job desain gitu. Cuman ya namanya apa ya, maunya orang itu, ya siapapun mau itu ya apa namanya orang itu kan preference-nya beda ya. Kadang kita dapat brief yang apa namanya nggak sesuai, terus apa kita udah kasih ide yang sesuai tapi outputnya itu nggak sesuai dengan, padahal udah sesuai sama brief itu, tapi nggak sesuai sama selera orang tersebut itu. Kadang-kadang itu juga bikin kesel gitu, maksudnya ini gimana sih revisi tapi lama-lama makin jauh dari konsep misalnya kayak gitu. Ya itu kadang, atau masalah selera warna, selera bentuk, selera font segala macam itu kadang-kadang bikin ya pusing sih gitu. Ya, tapi ngapain juga, ya udahlah kalau emang pusing gitu ya udah, hidup kok dibikin pusing, ya ini kan udahlah, malas lagi terima kayak gitu-gitu. Ya itu kalau buat saya, tapi kalau buat teman-teman ya mungkin beda cerita, karena apa udah ngelewatin masa-masa yang kayak gitu. Jadi ya mungkin sekarang kalau saya sering sharing tutorial atau apa namanya tips and trick, terus tiba-tiba ada satu yang nyeleneh, tiba-tiba kok gambar kayak begini gitu. Ya itu sebenarnya mungkin jadi semacam apa ya, terapi aja sih. Gambar tuh terapi gitu. Nah ya beginilah. Ini secara estetika ya, secara komposisi mungkin ya nggak bagus-bagus amat ya, tapi saya tuh menggambar kayak gini tuh menikmati proses gitu, menikmati proses. Artinya apa namanya ya, jadinya nanti seperti apa ya belum kepikiran gitu. Nah tiba-tiba gini ada apa namanya, kadang tuh kepikiran mau menyelipkan sesuatu di balik gambar itu, misalkan ini tiba-tiba ada mata gitu. Kenapa ada mata di situ? Ya, kadang-kadang tuh kita kan ngerasa orang itu ngelihat kita dari, entah itu cuma merasa atau melihat si ini loh, ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Maksudnya ya itu hak mereka untuk berkomentar sih. Si ini mungkin ya nggak apa-apa. Ini coba saya gambarkan apa namanya, dari mata-mata ini sudut pandang orang-orang gitu. Sudut pandang orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sebelah mata, ada yang mungkin matanya miring, atau ada yang mungkin lurus gitu. Ini saya gambarkan mata-mata itu. Jadi terus mungkin ada juga yang mungkin dari mulut, ada yang diam gitu. Misalkan ini gambar bibir aja ya. Ada yang diam, ada yang ya biasa aja. Mungkin juga ada yang ketawa, giginya kelihatan gitu ya. Mungkin karena happy ya, merespon apa namanya, merespon estetika yang nggak tahu lah ini estetika seperti apa gitu. Ya kayak gitu. Nah gimana, udah coba gambar kayak gini sambil ngomong yang ngelantur kemana-mana? Udah coba belum? Ada serunya nggak?
Udah hampir penuh kan. Nah ya kita langsung ini penuhin aja deh. Nah ini saya bikin outline-nya dulu, maksudnya karena proses untuk bercerita yang ngelantur ini juga saya baru pertama kali sih nyoba gitu. Kira-kira biasanya kan diem ya kalau gambar tuh. Nah, kalau sambil ngomong misalnya ngajak komunikasi teman-teman ya meskipun bukan interaksi yang secara langsung, tapi saya ini seolah-olah itu saya sedang bersama teman-teman nih yang memang sering nonton video saya gitu. Ya mungkin nggak banyak sih ya, maksudnya apa namanya, tapi saya coba ngajak interaksi dengan cara menggambar sambil ngobrol gitu. Ya ini emang ini stylenya saya begini sih, maksudnya kebiasaan gambar ornamen-ornamen begini ya, mungkin kadang-kadang diselipin sesuatu gitu. Nah, ya mungkin ini adalah gambaran yang ada di kotak-kotak kita. Apa ya artinya, antara menikmati apa namanya, dari garis itu akan kelihatan gitu. Orang kalau sedang menikmati apa namanya, menikmati apa yang ada, apa yang telah Tuhan kasih itu di situ ada suatu kenyamanan menggoreskan apa ya, menggoreskan tangannya gitu. Jadi nggak ada unsur melawan atau nggak bersyukur, terus apa namanya, moodnya itu lebih kayak mengalir santai, terus apa namanya, ya menikmati gitu. Jadi nah kalau itu tuh kadang bisa menceritakan sesuatu ya. Kalau misalkan kita gambar warnanya yang tegas, hitam merah, terus ya bukan berarti itu buruk tuh, enggak, namanya itu kan kayak semacam ekspresi ya. Jadi itu di situ ada unsur, mungkin ada unsur amarah atau ada unsur apa namanya ya mungkin ada unsur yang panas lah. Itu tuh kan cuman masalah filosofi warna aja gitu. Atau ya, kalau garis-garis tegas yang itu bisa kadang-kadang mencerminkan pribadi dari masing-masing gitu ya. Itu ini karena apa namanya, kenapa kok objek-objeknya ya begini-begini aja, ya itu kadang-kadang di pengalaman kehidupan masing-masing gitu. Misalkan kok kadang-kadang suka ada ikan, ada sisik ikan, terus tiba-tiba ada tanaman di situ, ada kayak semacam ya. Ini saya jawab karena basically saya tuh suka banget dengan alam gitu, mau itu yang di darat maupun di laut. Ya, kebetulan saya emang hobinya pergi ke alam. Saya nggak suka keramaian kota, saya nggak suka keramaian di mall, saya nggak suka apa ya namanya, saya lebih suka mencari ketenangan-ketenangan di apa namanya, suasana-suasana yang sepi. Nah itu ya mungkin visualisasi yang apa namanya, yang saya gambarkan tuh ya kayak gini gitu. Warna-warni yang saya gambarkan itu, yang tertuang di sini itu lebih ke warna-warna dari yang ada di alam sebenarnya. Langit biru toska, ada bunga, kadang warna-warni yang merah, orange, kuning. Ya itu karena warna-warni itu tuh lebih mencerminkan alam nih. Kalau misalkan nih saya pergi ke laut, lagi snorkeling atau free dive ya, itu lihat koral yang warna-warni. Nah ini salah satu pengalaman visual yang mungkin udah ada di otak, udah bersemayam dan mungkin belum tervisualisasikan. Nah jadinya kayak gini gitu. Makanya saya kalau disuruh gambar misalkan ya mau dijual ke Microstock, terus temanya aduh pusing ya gambar kayak gini ya, maksudnya bikin stres, ngapain saya bikin stres diri sendiri. Ya udahlah gambar-gambar se apa namanya, se happy-nya aja gitu. Namanya juga color happy ya, sing penting happy gitu sih, simple gitu aja. Jadi ya mau laku nggak laku mah itu urusan Tuhan, orang rezeki itu apa namanya, maksudnya bukan dari tema yang kita buat gitu. Itu yang harus kita yakin itu gitu. Jadi lu mau
bikin apa, yang penting itu baik, positif, lakukan gitu. Bisa cuma gambar begini, ya udah nggak apa-apa, gambar aja gitu. Oke lah, ini udah hampir penuh nih, ngomong nggak kemana, ngomong nggak karuan, ngalur ngidul. Jadi ya ini saya coba eksperimen sebenarnya gitu. Gimana sih kalau gambar sambil ngomong ngalur ngidul itu hasilnya gimana? Ternyata ya ruwet juga hasilnya ya. Oke lah, ini jadi apa ya ceritanya ini, mungkin kalau bisa diceritakan nih, seseorang yang sedang dia menikmati apa namanya, dia berkreasi, menikmati apa namanya, keindahan alam. Cuman kenapa dia kesannya kayak terjebak di apa namanya itu ya, tanaman-tanaman. Mungkin dia sebenarnya ada rasa gelisah di situ. Ada rasa gelisah kenapa? Ya karena mungkin di sekitarnya itu banyak orang yang mungkin ngomong apa namanya ya, oh si ini ya, itu kehidupannya sama lah. Atau mungkin sebenarnya dia menikmati waktu-waktu sekarang ini gitu, yang memang nyaman di rumah, terus bisa berkarya, terus bisa apa namanya ya berkarya, berbuat sesuatu lebih banyak. Tapi ternyata di luar sana masih banyak orang yang ya sekarang kan lagi wabah corona gitu, jadi banyak kondisinya yang berbeda-beda. Ya mungkin ada suatu keprihatinan, ada mungkin ada tekanan juga di luar atau segala macam yang membuat kebebasan tapi nggak bebas sepenuhnya gitu. Jadi ada something yang mengganjal. Jadi ya ini makanya nggak tahu, mungkin ini apa namanya, visualisasi dari otak saya yang secara nggak langsung itu menunjukkan saya tuh happy gitu, happy, tapi mungkin ada sesuatu yang kurang pas gitu. Jadi ya mungkin kita nggak bisa bergerak leluasa gitu, tapi di dalam kegembiraan, kebahagiaan itu kadang-kadang apa ya nggak semuanya tuh perfect gitu ya. Mungkin ini hasilnya kan surprise gitu, mungkin saya berarti emang aslinya itu mungkin sedang dalam keadaan yang ya bersyukur, tapi karena memang semuanya itu nggak harus sempurna, mungkin ya ini gambarannya seperti ini gitu. Jadi ya simpelnya ya nggak segala sesuatu nggak ada yang sempurna, tapi harus dinikmati, harus disyukuri. Nah kayak gitu-gitu. Ini cuma visualisasi yang dari pikiran yang ya sekeluarnya aja gitu. Nah oke. Ya beginilah jadinya gambarnya. Kalau mau diwarnai bisa sih, tapi kayaknya kalau misalkan saya warnai nanti akan panjang waktunya. Jadi kayaknya cukup segini, cerita sambil bergambar yang hasilnya surprise nggak jelas ini. Oke, next time aja diwarnainya. Jadi untuk menggambarnya sekian dulu, hasilnya kayak gini. Jadi teman-teman kalau mau coba sambil kayak gini, ngobrol sendiri sambil gambar, silahkan. Nanti bolehlah hasilnya diposting di channel masing-masing atau di Facebook. Nanti saya pengen lihat, atau di grup mana aja, di apa namanya, atau di beranda saya juga nggak apa-apa. Nanti kita coba respon, kita coba apa namanya, maksudnya ya kita coba apresiasi bersama gitu. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah gitu. Ya menggambar aja, gambar aja gitu. Oke, siap. Kalau gitu sekian dulu dari saya. Iya, itu tadi hasil gambarnya sambil berimajinasi, sambil ngomong random, kita mikirin sesuatu yang nggak dipikirkan ya, nggak dikonsep dari awal, terus kita nggak tahu apa namanya hasil gambarnya seperti apa, terus udah gitu nggak usah mikir ini gambar mau diapain, mau dijual apa nggak usah. Ini kan cuman sekedar apa namanya ya, istilahnya gambar ya just for fun aja sih. Jadi kita ya syukur-syukur kalau emang laku mau dijual ya dijual gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita gambar aja gitu. Jadi apa namanya, pikiran tuh bisa refresh gitu, jadi ya obat stres ya. Jadi jangan mikir apa namanya harus jadi bagus atau apa, itu nggak usah. Nah itu kalau sering-sering dilakukan itu, ini buat saya pribadi itu seru gitu. Jadi apalagi kalau memang apa namanya syukur-syukur, wah ini kayaknya udah banyak nih gambarnya nih,
yang ini bagus kayak ini buat dijual, ya nggak apa-apa itu. Dan namanya rezeki kan bisa dari mana aja gitu. Oke ya, kira-kira tadi demikian. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.